Apa kabar hari ini? Selamat beribadah kembali ya. Kakak mau tanya, siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Bisa angkat tangan? Ayo, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Nah, kalau Kak Melan juga merasakan kebaikan Tuhan. Masih bisa bernafas, masih bisa bangun dari tidur, masih bisa makan, masih bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita, hari ini kakak mau ajak adik-adik yang mau berdiri, silahkan berdiri karena nanti kita akan memuji Tuhan dengan gerakan. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, tolong kami supaya meskipun kami beribadah di rumah, kami tetap konsentrasi, kami tetap fokus untuk beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, berkati kakak-kakak yang akan melayani, juga orang tua atau keluarga yang akan mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dulu. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan.
Dan kami tadi sudah bersukacita, sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajari kami, beri telinga yang baik, hati yang baik, supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam firman Tuhan minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Ya, tentunya di sini kita dapat beribadah semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita sama-sama belajar membuka Alkitab dan mau belajar bersama-sama dengan firman Tuhan dan bertemakan hidup seimbang. Ya, adik-adik, mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat 35 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Perikop mengenai Maria dan Marta. Sudah ketemu adik-adik di rumah sekalian? Kakak tunggu. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Udah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia, yaitu Yesus, di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik, kita mau bersama-sama belajar dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini, yang mengenai perikop Maria dan Marta. Ya, di dalam kitab Lukas ini menceritakan ada kisah dua bersaudara, Maria dan Marta, mengundang Yesus di rumahnya untuk datang di rumahnya. Nah, Maria di dalam kitab Lukas, dia melakukan kegiatan apa yang sudah dikatakan di kitab Lukas? Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan terus perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk melayani, mungkin bisa dikatakan di dapur ya adik-adik ya. Nah, kedua kegiatan ini itu menggambarkan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa adik-adik lakukan di rumah dan kakak juga lakukan di rumah. Kalau boleh kakak pilah kegiatan Maria yang Maria lakukan dalam kitab Lukas, itu menggambarkan Maria melakukan kegiatan rohani, sedangkan Marta melakukan kegiatan yang jasmani. Adik-adik di rumah, dalam setiap kegiatan atau aktivitas sehari-hari di rumah, tentunya kita dapat belajar bersama-sama untuk melakukan hidup yang seimbang antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, contoh kehidupan rohani apa ya kira-kira? Adik-adik tahu? Ya benar, berdoa Kak. Terus ada lagi?
Ya, betul. Beribadah, Kak. Iya. Kegiatan apa lagi? Memuji Tuhan. Terus membaca Alkitab. Itu kehidupan rohani. Nah, terus kehidupan jasmani. Apa? Betul. Belajar. Ada lagi membantu orang tua. Terus apa lagi? Bermain. Ya, itu kehidupan jasmani. Nah, kehidupan rohani dan kehidupan jasmani harus berimbang. Bagaimana caranya melakukan kehidupan seimbang tersebut? Kehidupan seimbang itu tidak berat sebelah, tidak lebih banyak waktu yang dilakukan, banyak kegiatan yang dilakukan itu timpang. Nah, contoh ini, kakak ada buku sama, tebalnya sama, tingginya sama, beratnya sama. Ini sama ya. Nah, terus kakak coba. Ini kehidupan rohani. Ini kehidupan jasmani. Harus imbang. Adik-adik bisa peragakan di rumah. Ambil timbang-timbang gini ya. Kalau misalkan seandainya kehidupan rohani lebih ke atas, lebih tinggi. Ini kehidupan jasmani lebih rendah. Nah, artinya ini tidak seimbang. Namanya yang seimbang itu begini. Atau bahkan sebaliknya, kehidupan jasmani yang lebih di atas, lebih tinggi atau lebih banyak waktunya. Kehidupan rohani yang lebih sedikit waktunya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, adik-adik, kakak di sini mengajarkan bersama-sama. Kakak dan adik-adik semua di rumah belajar untuk memiliki kehidupan yang seimbang. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya, kehidupan seimbang seperti apa. Nah, adik-adik, kehidupan rohani itu harus kita lakukan fokus kepada Tuhan. Kehidupan jasmani fokusnya kepada hal-hal aktivitas yang ada dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Ya kan? Suatu contoh nih, kalau misalkan kita melakukan kehidupan yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik bisa merenungkan, setiap kali bangun pagi, apa yang harus adik-adik lakukan terlebih dulu? Apa langsung bangun tidur, terus mandi, terus persiapan untuk sekolah? Nah, atau berdoa dulu bersaat teduh, baca firman atau memuji Tuhan terlebih dahulu, baru terus melakukan kegiatan persiapan sekolah. Nah, adik-adik, terus juga dalam satu hari itu juga makan, ketika kita waktu makan, sebelumnya yang dilakukan adalah berdoa. Jangan terus langsung makan, tidak boleh. Jadi harus makan, harus berdoa dulu. Begitu juga dengan kita mau berpamitan pergi ke sekolah. Mama, aku berangkat ya. Nah, kita juga harus berdoa dulu, seimbang, ya kan? Sampai pulang sekolah, sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik, jadi hidup yang seimbang adalah seimbang seperti ini. Sama rata, sama sejajar. Tidak boleh lebih rendah atau lebih atas atau lebih tinggi, lebih kurang atau lebih banyak, itu tidak boleh. Yang namanya seimbang harus seimbang, sama sejajar. Nah, adik-adik ya, kehidupan Maria dalam kitab Lukas itu menceritakan dia duduk dekat dengan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Dia senang dengan kegiatan rohani tersebut. Sedangkan Marta, dia sibuk melayani Tuhan. Mungkin dia sibuk di dapur, mempersiapkan buat makanan, buat minuman untuk Tuhan Yesus bersama dengan para murid yang datang di rumahnya itu. Nah, adik-adik, di sini kakak pesan untuk dapat belajar bersama-sama.
seimbang, kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Ya adik-adik ya. Jadi firman Tuhan sampai di sini untuk kita mau belajar bersama-sama. Dan kakak mau buat challenge buat adik-adik. Challenge buat adik-adik bisa catat, bisa renungkan dalam kegiatan satu hari saja. Bangun pagi, adik-adik tulis jadwal. Apa yang sudah kamu lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Jujur ya, harus jujur. Ditulis satu kertas. Nanti adik-adik simpan sendiri buat perenungan bersama-sama. Ya. Khususnya buat kelas madya dan kelas pratama yang sudah bisa menulis dan bisa memahami untuk arti hidup seimbang. Dan adik-adik yang kelas kecil, ya begitu juga sama. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Terus apa lagi? Berdoa setelah bangun tidur, berdoa terlebih dulu. Memuji Tuhan. Jangan tidak pernah memuji Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu harus suka memuji Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi adik-adik ya. Kakak harap adik-adik semua di rumah dapat mengerti mulai dari kelas kecil sampai yang kelas pratama, kelas besar, semuanya dapat memahami arti hidup seimbang. Adik-adik ya, sampai di sini kakak firman Tuhan yang kakak sampaikan bersama-sama untuk dapat dipelajari. Nah, oke adik-adik, siapkan alat tulis dan buat perenungan setiap hari pagi apa yang dilakukan. Tulis, catat, buat koreksi. Koreksi, apa sudah seimbang atau belum? Nah ya, kalau belum berimbang, di mana kurang seimbangnya? Oh, aku kebanyakan main. Aku kebanyakan belajar terus. Aku kebanyakan sekolah terus. Aku kebanyakan waktu yang mana lagi? Oh, ini tidur terus. Tidur-tiduran, malas-malasan. Tapi tidak pernah yang doanya yang kurang, baca firmannya yang kurang. Adik-adik untuk bahan koreksi, adik-adik tulis ya setiap pagi, sore, siang, sore, malam apa ya. Oke adik-adik, adik-adik pasti bisa. Kalian semuanya di rumah yang ada di sana, semua hebat, anak-anak Tuhan luar biasa. Oke, ya kakak sampai di sini menceritakan firman Tuhan mengenai hidup seimbang. Mari adik-adik kakak ajak untuk berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini mengingatkan setiap kami, setiap adik-adik kami Tuhan, untuk boleh bijak menggunakan waktu yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada setiap adik-adik, anak-anak-Mu Tuhan, semua, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh bijaksana menggunakan waktu yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Engkau pimpin Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka, dan melindungi dan menyertai mereka, dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hanya nama-Mu Tuhan saja yang kami senangkan lewat setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.